Oke, selamat pagi. Kita akan membuat tutorial cara membuat soal pengaturan, pengiriman soal ke peserta, dan melihat hasil tanggapan di Google Formulir. Oke, kita membuka Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, kita ketikkan Google Formulir. Kita membuka link bagian paling atas ini. Langsung kita buka Google Formulir. Kita login menggunakan akun yang kita sudah miliki, berarti akun Gmail. Kita klik OK, masukkan password. Klik link berikutnya. Kalau sudah terbuka seperti ini, tinggal kita memilih template untuk membuat soal, yaitu kalau di bahasa Indonesia namanya penilaian. Kalau misalnya template-nya menggunakan bahasa Inggris, maka akan muncul quiz. Kita gunakan bahasa Indonesia, jadi munculnya seperti ini. Kita klik penilaian. Di sini kita akan memberi judul supaya tidak membuat kita keliru. Penilaian ini kita tulis soal kita buatnya seperti ini. Di soal atau kuis itu biasanya data pertama diawali dengan data peserta. Data peserta itu mulai dari nama, kelas, nomor peserta ujian. Jadi kita buat form untuk mengisi identitas. Yang pertama adalah nama lengkap. Yang berikutnya itu adalah email, biarkan saja. Kita klik wajib mengisi. Lalu kita tambah lagi satu pertanyaan, yaitu kelas. Di kelas ini kita buatnya drop down. Jadi ketika dibuka, tampilannya itu pilihan menurun. Misalnya kelasnya seperti ini. Lalu kita tambah satu pertanyaan lagi, yaitu nomor peserta ujian. Nomor peserta ujian. Ini jawabannya jawaban singkat, wajib diisi. Ini kelas juga, wajib diisi. Tambah lagi satu pertanyaan. Kita nambah lagi satu pertanyaan, yaitu nomor ruangan. Nomor ruangan. Nomor ruangan ini kita pakai isi singkat atau jawaban singkat, wajib diisi. Oke, kita sudah membuat identitas peserta didik. Langkah selanjutnya adalah kita membuat soal. Untuk membuat soal, kita menempatkan kursor di bagian terakhir dari soal. Kalau kita aktifkan, maka akan muncul warna garis biru secara vertikal di samping kanan, di samping kiri. Kita klik tombol tambah pertanyaan. Tambah pertanyaan ini kita di bagian option atau pilihan ini kita pilih yang namanya pilihan ganda. Nah, di soal ini ada dua pilihan. Kita mau ketik secara manual atau soal sudah ada di Microsoft Word, tinggal kita copy paste. Nah, kalau soal sudah ada di Microsoft Word, tinggal saja kita buka soal yang kita sudah buat. Kita tinggal blok soalnya, kita copy ke Google Formulir. Ini pertanyaannya, kita pastekan. Di optionnya ini
tinggal kita blok optionnya, klik copy, lalu kita klik kanan pada opsi pertama, kita klik tempel. Jadi kita tidak klik satu-satu. Nah, untuk bisa copy paste seperti tadi, maka untuk soal itu diketik biasa tanpa memberi nomor soal. Sedangkan pilihannya itu tanpa membuat pilihan A, B, C, D, atau E. Dibiarkan kosong seperti ini supaya kita mudah untuk meng-copy paste ke Google Formulir. Kita ke soal nomor 2. Kita blok soal pertanyaannya. Kita klik kanan, pilih copy. Kita ke Google Formulir. Kita tambah pertanyaan. Klik kanan pada pertanyaan, kita klik tempel. Lalu kita ambil pilihannya di blok, klik kanan, copy Google Formulir, kita klik option, klik kanan, pilih tempel. Oke, seperti ini. Untuk setiap soal jangan lupa untuk memberi kunci jawaban. Kunci jawabannya itu klik di bagian paling bawah ini, klik kunci jawaban. Lalu kita memilih kuncinya. Kunci jawaban itu di bagian mana? Kita contoh seperti ini, kita klik di sini. Lalu poinnya ini diberi poin 1. Artinya kalau soalnya 50, kalau dia benar semua maka poinnya 50. Kita klik selesai. Soal berikutnya juga begitu. Kita klik kunci jawaban. Kita klik pilihannya yang benar seperti ini, dan jangan lupa poinnya. Kita klik selesai. Dan di sini bagian ini wajib diisi. Artinya setiap soal ini tidak boleh tidak diisi. Maka kita mengaktifkan wajib diisi. Oke, kita buatkan 10 soal. Kita percepat. Lakukan hal yang sama untuk semua soal yang Anda butuhkan. 10 soal, 20 soal, 30 soal, atau bahkan 50 soal sekalipun. Jadi kita tinggal copy paste seperti tadi. Kita ingat wajib diisi ini harus diaktifkan, kunci jawaban jangan sampai lupa, dan poinnya. Kita sudah melakukan seperti ini. Ketika soal kita sudah membuatnya, kita coba menampilkannya seperti ini. Ini soal yang kita baru buat tadi. Lalu kita kembali di bagian antara soal dengan identitas peserta didik, kita buat pembatasan, kita buat halaman dengan cara kita klik di bagian identitas terakhir, kita klik seperti ini. Kita klik di bagian sini, tambah bagian. Ini ada 2 kotak bertumbuk, kita klik tambah bagian. Kita klik tambah bagian, maka akan muncul bagian 2 atau halaman 2. Nah, di bagian ini kita memberi catatan, misalnya soal halaman pertama. Di bagian sini ini namanya identitas tadi, identitas peserta didik. Mengapa kita membuat pemisahan seperti ini? Agar sebelum siswa atau peserta menjawab soal, itu identitas peserta didik wajib diisi. Kalau sudah wajib diisi peserta didiknya, baru dia bisa melanjut ke soal berikutnya. Seperti ini. Jadi kalau nama lengkap, nomor ruangan, emailnya, nomor peserta, dan kelasnya itu sudah diisi, baru dia bisa melanjutkan
ke soal berikut. Kalau ini tidak diisi, maka dia tidak akan melanjut ke soal berikutnya. Maka kita membuat pemisah seperti ini. Di pemisah untuk bagian soal, setiap 15 atau setiap 10 soal kita bisa membuat pembagian halaman atau membuat halaman. Tinggal klik, misalnya di halaman 10 kita klik seperti ini, kita tambah halaman. Maka ini bagian 3, maka kita tulis soal halaman 3. Halaman 3 seperti ini. Jadi di bagian setelan ini, kedua ini, kita klik soal halaman 3. Nah, kita klik begini sehingga dia sampai di soal halaman 2. Setelah mengisinya, maka dia akan klik lanjut. Kalau dia belum mengisi halaman pertama, dia tidak bisa melanjutkan ke halaman kedua. Seperti itu. Jadi kita wajib membuatnya seperti ini. Oke, contoh soal lengkapnya seperti ini. Kalau kita sudah buatnya lengkap seperti ini. Oke. Kalau kita buatnya sudah lengkap seperti ini, sudah pembagian halaman seperti tadi, halaman 1, halaman 2, halaman 3, ini halaman 2, halaman 4, halaman 5, maka akan muncul seperti ini. Ini jumlah soalnya itu 45 soal. Jadi pembagian soalnya itu setiap 15 soal. Itu dibuat pembagiannya. Kalau sudah seperti ini, tinggal saja kita mengirim soal kepada siswa. Kalau kita sudah buat seperti ini. Soal seperti ini. Ini tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau dia sudah mengisi, kita contoh mengisinya. Atau misalnya email, nama lengkap, jenis kelamin, nomor peserta, ruang ujian, kelas, ini ditambah dengan tanggal ujian, maka baru dia klik berikutnya. Kita sudah mengisi emailnya, kita klik berikutnya. Nah, di berikutnya itu baru kita bisa, atau peserta atau siswa bisa melihat soal. Kalau soal pertama ini sudah selesai, soal halaman pertama ini sudah diisi, baru dia bisa melanjut ke soal berikutnya. Jadi ini hukumnya wajib untuk diisi. Jadi halaman pertama diisi dulu, semuanya dijawab. Kalau sudah selesai, baru bisa ke halaman berikutnya. Kalau ada salah satu soal yang belum dijawab, maka dia tidak akan melanjut ke halaman berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita setting soalnya. Setting soalnya di mana? Itu ada di tanda setelan ini. Nah, di bagian setelannya itu, bagian kumpulkan alamat email, kita aktifkan. Lalu batasi ke satu jawaban. Itu artinya kita aktifkan. Dia hanya sekali mengisi soal tersebut. Dia setelah mengisi atau menjawab, dia mengirim. Dia tidak mengirim berulang-ulang jawaban atau hasil pekerjaannya. Maka kita batasi ke 1 kali jawaban. Lalu kita presensi, tampilkan status progres, acak urutan pertanyaan. Mengapa kita dalam pembuatan soal tadi kita tidak menulis nomor 1A, nomor 1 A, B, C, D, E, tetapi kita membiarkan seperti ini. Ini adalah fungsinya. Kalau kita mengacak aturan pertanyaan, maka setiap siswa yang mendapat soal ini, soalnya dan jawabannya akan berbeda setiap siswa. Setiap siswa yang akan membuka link yang kita berikan, soalnya tidak sama dengan siswa yang lain. Ini untuk mengantisipasi kecurangan.
Jadi kita mengaktifkan acak urutan pertanyaan. Lalu di bagian kuis, rilis nilai ini tergantung dari teman-teman. Kalau segera setelah setiap pengiriman, artinya setelah siswa atau peserta mengirim jawabannya, maka dia langsung melihat nilainya. Tapi kalau kita nanti, maka nanti setelah kita koreksi, setelah kita periksa, atau setelah selesai, nilainya akan terkirim ke email yang dituliskan pada identitas peserta didik. Lalu responden dapat melihat yang pertama, pertanyaan tak terjawab. Apakah kita mau beritahu peserta bahwa pertanyaan tak terjawab ini dia bisa melihat atau tidak? Kalau kita aktifkan, maka dia akan mengetahui pertanyaan-pertanyaan mana yang belum terjawab. Lalu jawaban yang benar. Kalau jawaban benar yang diaktifkan, maka ketika dia selesai mengerjakan, dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Lalu nilai poin. Nilai poin ini tidak perlu karena kita sudah ngatur di soal. Kita kembali ke presensi. Nah, nanti di bagian pesan konfirmasi ini, kita bisa menulis seperti ini. Terima kasih atas pekerjaan yang Anda lakukan. Nah, ini fungsinya ketika dia mengirim hasil pekerjaan akan muncul ucapan terima kasih ini. Jadi kita langsung klik simpan. Kalau sudah klik simpan seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita mengirim soal ini kepada siswa untuk dikerjakan. Caranya adalah klik kirim. Nah, di bagian kirim ini, untuk mendapatkan linknya, kita klik yang namanya rantai ini. Klik rantai ini. Ini adalah link panjangnya. Link pendeknya kita aktifkan perpendek URL. Jadi tinggal kita salin. Silahkan dibagikan melalui media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, atau media-media sosial yang sudah peserta didik bergabung atau berada di media sosial tersebut. Nah, setelah siswa mengerjakan, kita tinggal menunggu jawaban. Nah, tinggal kita klik namanya jawaban atau tanggapan. Nah, di bagian sini, bagian jawaban itu kita klik namanya buat tanggapan. Kita klik buat tanggapan. Di sini kita menerima jawaban. Aktifkan. Nah, nanti siswa akan mengerjakan soal dan mengirimkan sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, ini jumlah siswanya ada 84, maka akan muncul 84 jawaban. Kita akan tahu jawaban-jawaban yang akan masuk. Kalau jumlahnya 10, yang masuk 8 berarti masih kurang 2. Kurang 2. Jadi ini adalah statistiknya, statistik dan pertanyaan yang sering terlewatkan. Ini juga muncul di sini. Lalu skor tiap-tiap siswa. Skor itu artinya nilai benar dari soal 45, yang benarnya itu berapa, itu kita bisa melihatnya, skornya atau nilainya, hasil akhirnya. Lalu ini adalah nama lengkap peserta. Jadi siswa atau peserta siapa-siapa saja yang menjawab pertanyaan ini. Ini kita bisa lihat. Lalu jenis kelamin, laki-lakinya berapa, perempuannya, nomor peserta ujiannya, ruang ujian ini juga. Lalu kelas itu kita sudah buatnya seperti ini. Tanggal ujiannya juga akan muncul. Dan soal halaman 1 ini tiap-tiap soal tetap dirilis. Berapa orang yang menjawab pada bagian ini. Ini semuanya sudah dirilis. Jadi kita bisa melihatnya. Nah, melihatnya di bagian mana ya, tinggal kita klik di bagian tombol ini, lihat jawaban di spreadsheet, artinya berupa Excel. Nah, ini adalah jawabannya. Jawaban siswa berupa Excel, kita bisa melihatnya.
tiap-tiap siswa itu pilihannya itu terrecord atau terekam di sistemnya. Jadi kita bisa tahu nomor siswa si A, siswa si B jawabannya nomor 1 seperti apa, nomor 2 seperti apa. Jadi tiap-tiap siswa itu hasil pekerjaannya direkord atau direkam oleh Google Formulir. Jadi kita bisa tahu soal-soal ini atau jawaban-jawaban siswa ini kita bisa download. Nah, di bagian timestamp ini kita bisa mengetahui jam berapa siswa menyerahkan soal atau mengirim formulir tersebut, soal atau jawabannya tersebut. Jadi kita bisa tahu jam berapa. Ini terekor secara otomatis, kita tidak bisa membohongi waktu pengirimannya. Ini karena terekam menurut waktu setempat. Nah, untuk mendapatkan Excel ini caranya adalah kita klik file dan pilih download. Download ini ada pilihan mau Microsoft Excel, open dokumen, dokumen PDF, halaman web, nilai yang dipisahkan koma, nilai yang dipisahkan tab. Kita tinggal memilih saja. Biasanya kita atau teman-teman bisa download berupa Microsoft Excel. Kita kliknya seperti ini. Nah, di sini ada kan terdownload. Lalu kita buka hasil download yang tadi. Seperti ini. Nah, di bagian sini kita boleh mengubahnya sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Setelah itu baru bisa diberikan atau ditempel atau diinfokan ke siswa atau peserta bahwa ini adalah nilai hasil ujian, hasil tes atau hasil kuis yang Anda sudah kerjakan tanggal sekian, bulan sekian, dan hari sekian. Ini adalah cara yang paling efektif untuk melakukan cara membuat soal, pengaturan, pengiriman soal ke peserta, dan melihat hasil tanggapan di Google Formulir. Oke, demikianlah tutorial cara membuat soal, pengaturan, pengiriman soal ke peserta, dan melihat hasil tanggapan di Google Formulir. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan terima kasih.